pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Akan tetapi hadirin, mereka lebih asyik dalam lembah hitam. Seperti cara mereka berpakaian, lebih ke barat-baratan daripada orang barat. Manusia pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu. Dia dapat tenggelam dalam pahitnya empedu. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Wahai saudara-saudaraku yang beriman, lantas seperti apa generasi muda yang cerdas? Sekali lagi kami mengundang peserta dengan nomor tampil 09. Disilakan mengambil tempat di atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Yang mulia ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan dalam beribu kata, bahkan berjuta kata, yang berjudul menjadikan generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Hadirin yang saya banggakan, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan cinta. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, penglihatan dan pendengaran masih akurat, serta pikiran masih cermat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin yang saya banggakan, kalau kita lihat generasi muda zaman sekarang, jangankan menampilkan ilmu yang tinggi, badan yang sehat, serta akhlak yang mulia, akan tetapi hadirin, mereka lebih asyik dalam lembah hitam. Seperti cara mereka berpakaian, lebih ke barat-baratan daripada orang barat. Maksudnya apa? Mereka berpakaian serba ketat, serba padat, dan serba singkat. Selain itu pula, ada juga para lelaki yang menyerupai wanita. Bahkan sebaliknya, wanita pun menyerupai laki-laki. Hal ini dikarenakan pergaulan bebas yang tidak akan berakhlak mulia. Dan agar terciptanya pemuda yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia, setidaknya kita harus memiliki 3 pondasi utama. Yang pertama, cerdas. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Namun sebaliknya hadirin, jika kita hanya bermalas-malasan dan tidak memiliki kedisiplinan dalam menuntut ilmu, maka tunggu saja masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab hadirin, manusia pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, akan tetapi dia dapat tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku yang beriman, disinilah pentingnya kita menjadi generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Lantas, seperti apa generasi muda yang cerdas? Yaitu generasi yang mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu, yang tidak hanya sekedar mengandalkan kepintaran, akan tetapi dia dapat mengamalkan ilmu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sehat dan jujur. Kejujuran juga merupakan salah satu ciri pondasi utama untuk mewujudkan generasi muda yang unggul. Bukan hanya jujur terhadap orang lain, akan tetapi yang sangat penting adalah jujur terhadap diri kita sendiri, agar kita bisa menjadi pribadi yang tangguh, kukuh, dan juga utuh. Namun,
jika kita hanya sekedar mengandalkan kepintaran atau hanya sekedar mengandalkan kejujuran tanpa memikirkan kesehatan kita, maka sungguh kesehatan tidak akan menghasilkan buah kejujuran. Kalau kita lihat dari sisi lain budaya barat, maka hati ini akan miris melihatnya. Mengapa? Karena tidak sedikit dari generasi-generasi muda mereka terlena oleh mabuk-mabukan, bahkan sampai menggunakan obat-obatan yang terlarang. Padahal larangan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal ini sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Sungguh tidak ada kebaikan di dalam perbuatan tersebut, yang ada hanya dapat merugikan diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menjadi generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia, namun di sisi lain kita mengalami sakit-sakitan? Dan yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Akhlak juga merupakan salah satu ciri pondasi utama untuk mewujudkan generasi muda yang unggul. Akhlak berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah suatu tingkah laku yang didorong oleh suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Namun, jika kita hanya sekedar mengandalkan kepintaran, maka itu tidak akan cukup. Sebagaimana kata Buya Hamka, adab tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa adab bagaikan lentera di tangan pencuri. Maka hadirin, yang paling penting dan yang sangat penting ditanamkan dalam diri kita adalah akhlak yang mulia. Hadirin yang saya banggakan, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang sangat ditakutkan adalah yang kelima, lemah akhlak. Jika 5 kelemahan-kelemahan ini melekat pada generasi-generasi muda, maka saya yakin mereka tidak akan menjadi pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Oleh karena itu, saya menghimbau, wahai calon-calon pemimpin bangsa, mulai saat ini malih ora rasa kita agar iman melekat, olah rasio kita agar ilmu meningkat, dan tingkatkan belajar kita agar prestasi meningkat. Sepakat? Hadirin yang saya banggakan, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Perjuangan selalu membawa rizki, karena tak kenal rasa putus asa. Mudah-mudahan acara Hari Santri menjadi wasilah kebangkitan bangsa. Mudah-mudahan Dewan Juri selalu sehat agar hidup selalu sejahtera. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kataku yang salah, maafkan aku sepenuh hati. Daun pandan daun melambai, daun selada tinggal sehelai. Saya berdiri di sini bukan berlagak sok pandai, akan tetapi tugas Nabi Muhammad belum selesai. Akhirul kalam, wallahul mawafiq ila aqwamit thariq. Thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.